Inilah saatnya saudara terhubung dengan komunitas cell group Community of Love Bethany Church Singapore. Daftarkan diri saudara melalui link www.bcs.org.sg/register. Melalui komunitas ini kita akan bersama-sama bertumbuh dalam kerohanian kita, saling mendoakan dan saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Para wanita, bersiaplah untuk diberkati dan menjadi saluran berkat di masa sukar. Mari bergabung dalam acara Women Revival The New Me pada hari Jumat, 3 Juli 2020, jam 4 sore waktu Singapura, bersama Pastor Christina Faragnimela, Pastor Betty Handoyo, dan Pastor Yuni Kemesak, yang akan disiarkan melalui live streaming YouTube channel Bethany Church Singapura. Bagi saudara yang memerlukan dukungan doa ataupun konseling, silahkan daftarkan diri saudara di link www.bcs.org.sg/care. Tim pastoral kami akan segera menghubungi saudara. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan atau perpuluhan, saudara bisa melakukannya secara online melalui fitur Pay Now. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat bergabung kembali di ibadah online Bethany Church Singapura. Bagi saudara sekalian yang baru pertama kali hadir, kami ucapkan selamat datang. Dan bagi para pengerja dan jemaat yang terus setia melayani di gereja ini, kiranya Tuhan Yesus yang selalu memberkati pekerjaan tangan saudara. Tanpa terasa kita sudah masuki pertengahan tahun 2020. Di tengah tahun yang dipenuhi dengan ketidakpastian ini, doa kami biarlah setiap dari kita terus menemukan kekuatan dan kedamaian yang sejati dalam hadirat Allah Bapa kita. Sebab Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah adalah Allah yang sama dulu, sekarang, dan selamanya. Sebelum kita beribadah, marilah bersama-sama kita bersatu hati untuk berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Yesus atas kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan beribadah ya Tuhan, kiranya Engkau Allah yang sucikan, kuduskan, layakan hati kami untuk masuk ke dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Biarlah benih firman-Mu yang ditabur hari ini dapat jatuh ke dalam tanah hati kami yang subur ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk menyambut lawatan-Mu, curahan Roh Kudus-Mu dan kuasa-Mu di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beribadah, tetap semangat dan Tuhan memberkati. Shalom saudara. Hari ini kita sama-sama bersuka karena kita bisa memuji Tuhan sama-sama. Boleh sama-sama kita tinggikan Dia. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Yesus kita yang hidup. Haleluya. Katakan sukacita kita penuh dalam Yesus. Sukacitaku penuh dalam Yesus Tuhanku. Anggur baru Tuhan sediakan, rahmat-Nya Dia limpahkan, selalu baru setiap hari. Oh, dalam Yesus ku kan bersuka. Haleluya.
sukacita. Haleluya, katakan sama-sama. Puji Dia, kami meninggikan namanya. Puji Dia, muliakan namanya. Puji Dia, tinggikan namanya. Puji Dia, muliakan nama. Sekali lagi katakan, puji Dia, kami memuji Dia. Puji Dia, muliakan namanya. Ku akan selalu bersyukur, Dia pokok pujianku, Dia Yesus, Dia sukacitaku. Oh, Dia Yesus, sukacitaku. Dia Yesus, sukacitaku. Kau sukacitaku. Oh, hallelujah. Oh, Jesus. Oh, thank you, Jesus. Kau sukacita kami, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Biar hari ini kami menyembah-Mu dengan segenap hati kami, karena Engkau layak, Yesus. Haleluya. Mari siapkan hati kita. Bapa, kami datang, kami mau menyembah-Mu pagi hari ini, Tuhan. We worship You. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Oh, Yesus, Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Oh, Yesus, Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian, syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Oh, kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu, Tuhan. We worship You. We honor You in this place. Panggil nama Yesus. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Oh, Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala puji,
datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Oh Yesus, ku menyembahmu. Kami menyembahmu Tuhan. Mari naikkan ucapan syukur kita hari ini. Oh Yesus, hanya Engkau yang layak kami muliakan, hanya Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan. Oh, we worship you, Jesus. Oh, mari katakan sekali lagi, segala pujian, segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, oh menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian, syukur bagimu. Engkau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Oh Yesus, ku menyembahmu, memujimu Tuhan, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise, oh Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise, oh Lord our God. I cast my mind to Calvary, when Jesus bled and died for me. I see His wounds, His hands, His feet, my Savior's on the cursed tree. His body bound and drenched in tears, they laid Him down in Joseph's tomb. The entrance sealed by heavy stone, Messiah still and all alone.
the third of break of dawn, the Son of Heaven rose again. Oh, tremble death, where is your sting? The angels roar for Christ the King. Lukas 24 ayat 7 berkata, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Dia yang menebus dosa kita, Dia yang menanggung sakit penyakit kita, Dia yang menanggung ketakutan kita. Dia telah bangkit dan hidup. Mari puji Dia, mari tinggikan namanya, mari kita sambut Dia Raja kemuliaan. Haleluya. Praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. Oh, praise the name. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. Oh Lord our God. Oh Lord our God. Haleluya. Bapa, di dalam nama Yesus kami membawa Singapura di dalam tangan kasih kuasa-Mu Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus untuk Singapura yang mengalami pemulihan, yang mengalami kesembuhan. Karena Tuhan baik bagi negeri Singapura ini ya Bapa. Karena Engkau selalu ada dan hadir di bangsa ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur padamu Tuhan. Singapura adalah Antioquia bagi Asia, di mana Tuhan berkarya dengan dahsyat, dengan tangan Tuhan yang kuat, dengan lengan Tuhan yang teracuk, membawa Singapura mengalami kemenangan, mengalami terobosan ya Bapa. Kami bersyukur biar Tuhan terus memberkati pemerintahan yang ada ya Bapa, mulai dari Presiden, Perdana Menteri, Menteri-Menteri yang ada Tuhan. Kau memberikan hikmat, pewahyuan, strategi-Mu Tuhan, dan prinsip-prinsip kerajaan Allah Tuhan akan ditetapkan di Singapura ini ya Bapa. Kami mengucap syukur bagi kepala-kepala gereja juga Tuhan, biar roh yang takut akan Tuhan selalu ada pada gereja-gereja-Mu Tuhan, dan juga kepada kepala keluarga Tuhan, untuk menjadi imam-imam yang berfungsi sesuai dengan prinsip-prinsip kerajaan Allah ya Tuhan. Kami percaya keluarga yang sehat akan menghasilkan gereja yang sehat, gereja yang sehat akan menghasilkan pemerintahan yang kuat ya Tuhan. Kami mengucap syukur padamu Bapa. Terima kasih untuk perbuatan tangan-Mu yang ajaib, dan kami percaya Bapa, pemilu yang akan diadakan Engkau juga berkarya Tuhan. Pemerintahan yang Engkau pilih Tuhan yang ada di Singapura ini ya Tuhan akan berkarya bersama dengan Engkau ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Bangkitlah Singapura, jadilah terang, karena terang Tuhan sudah terbit atas Singapura dan kemuliaan Tuhan nyata atas negeri Singapura. Kami percaya Tuhan, Engkau sedang memberikan ke Tuhan hikmat, pewahyuan yang luar biasa untuk membuat teknologi yang canggih Tuhan dari negeri Singapura ini Tuhan. Daya cipta yang Kau berikan bagi bangsa Singapura ini Tuhan, untuk menciptakan satu teknologi di dalam zaman new normal ini ya Bapak, yang dapat diekspor sampai ke bangsa-bangsa. Karena Engkau mau menjadikan Singapura kepala bukannya ekor Tuhan. Kau akan angkat naik bukannya turun ya Bapak. Dan kami percaya roh Allah, roh Tuhan sendiri sedang Tuhan curahkan di bangsa ini. Maka anak laki-laki, anak-anak perempuan Tuhan
akan bernubuat, orang-orang tua akan mendapat mimpi, dan teruna-teruna akan mendapatkan penglihatan-penglihatan ya Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau berkarya, Engkau berdaulat, Engkau berkuasa di bangsa ini. Nah, bangsa ini adalah bangsa Singapura yang terus Kau pakai Tuhan sebagai alat bagi kerajaan Tuhan. Semua kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Biarlah semua yang bernafas yang ada di Singapura, dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, mereka terus akan memuji-muji namamu ya Tuhan. Kemuliaanmu nyata akan seluruh Singapura. Singapura akan penuh dengan kemuliaan Tuhan, bagaikan air laut yang menutupi dasar laut. Demikianlah kemuliaan Tuhan akan dinyatakan di seluruh Singapura. Segala kemuliaan hanya bagimu Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara, tema kali ini kita akan membahas tentang hidup dan cara kematian orang Kristen. Tidak sedikit orang percaya, khususnya para pelayan Tuhan yang setia, berpulang karena serangan wabah COVID-19. Kemudian banyak orang bertanya, apa yang salah? Kenapa? Kok bisa? Orang seringkali mengaitkan cara kematian seseorang dengan kehidupannya. Kematian adalah hal yang tidak terhindarkan dari kehidupan semua makhluk hidup di dunia termasuk manusia. Ada dua pandangan, yaitu yang pertama pandangan orang yang saleh pasti meninggal dengan cara terhormat, seperti mati dengan tenang, tidak menderita kesakitan, saat-saat terakhir dengan kondisi baik. Pandangan yang sebaliknya yaitu orang yang berdosa besar. Mereka meninggal dengan cara yang hina. Maksudnya matinya menderita sendirian di saat-saat terakhir dan mengenaskan, meninggal karena kecelakaan atau korban kriminal. Benarkah kedua pandangan tersebut? Tentu saja pandangan tersebut salah. Alkitab mencatat Tuhan Yesus sendiri diperhadapkan dengan pertanyaan dan situasi yang mirip. Dalam Lukas 13 ayat 1 sampai dengan 5 terjadi peristiwa matinya peziarah di Yerusalem yang dibunuh oleh Pilatus dan darahnya dicampur dengan korban darah yang akan dipersembahkan. Peristiwa yang kedua adalah orang-orang Galilea mati tertimpa menara dekat Siloam. Dua peristiwa ini membuat orang-orang bertanya, dosa besar apa yang telah dilakukan oleh kedua kelompok ini? Hingga mereka meninggal dengan cara yang mengenaskan. Saat itu juga Yesus menegur mereka bahwa hal itu terjadi bukan karena mereka lebih berdosa. Dosa dan kesalahan atau konsekuensi yang dibuat oleh manusia bisa saja mengakibatkan penderitaan dan mati dengan mengenaskan. Tetapi mengatakan semua orang yang mati dengan tidak enak dan mengenaskan adalah orang yang lebih berdosa, itu pendapat yang salah. Apalagi mengaitkan dengan kualitas kerohanian mereka. Tuhan Yesus mengajarkan di Lukas 13 ayat 1 sampai dengan 5. Yang pertama, cara mati seseorang tidak menunjukkan kualitas hidupnya. Mungkin saja orang yang berdosa bisa mati atau meninggal dengan cara yang tidak enak dan menderita. Tetapi bukan selalu bila seseorang meninggal dengan cara yang tidak enak, artinya pasti karena ada dosa besar yang dilakukan. Jangan mengaitkan cara kematian seseorang dengan kualitas hidupnya. Yesus berkata dengan tegas, jikalau tidak bertobat bisa binasa dengan cara yang tidak enak, bahkan menderita untuk selama-lamanya. Yesus menekankan bahwa penting diperhatikan adalah pertobatan, bukan cara meninggal seseorang. Yang kedua, kualitas hidup seseorang akan berkonsekuensi pada kekekalan. Selain pertobatan, hal yang sama penting adalah menghasilkan buah-buah dalam hidup. Perhatikan perumpamaan pemilik kebun anggur dalam Lukas 13 ayat 6 sampai dengan 9. Si pemilik kebun anggur mengetahui bahwa ada pohon anggur yang tidak berbuah dan ia memberi perintah untuk ditebang. Namun si pengelola kebun meminta kesempatan untuk pohon itu dibiarkan hidup. Dan jika sudah diberi kesempatan masih tidak berbuah, pohon itu segera ditebang. Maksudnya adalah kita masih hidup. Artinya kita diberi kesempatan untuk mengalami pertobatan dan menghasilkan buah. Jika tidak, kita akan dibinasakan.
Waktu yang Tuhan berikan harus kita responi dengan pertobatan dan berbuah. Saudara, jangan salah fokus dengan mempertanyakan bagaimana cara seseorang meninggal. Sebaiknya kita meresponi kesempatan hidup yang Tuhan berikan. Yang pertama, kita fokus pada pertobatan dan menjalani hidup yang menghasilkan buah, agar kita tidak mengalami hukuman dan penderitaan kekal. Yang kedua, tidak ada hubungan langsung antara cara seseorang mati dengan kerohanian yang dijalani selama hidupnya. Yang ketiga, cara orang percaya mati adalah kedaulatan Tuhan yang tidak dapat diselami oleh manusia. Tetaplah percaya dan serahkan diri kepada Tuhan. Percayalah, tidak ada keputusan Tuhan yang salah. Saudara, kita tidak boleh menilai bahkan menghakimi seseorang melalui cara kematiannya. Sebagai contoh, memperkatakan, sudah rajin beribadah, berpuasa, berbahasa roh, kok bisa mati karena COVID-19? Hal itu tidak ada hubungannya, lagi sangat tidak pantas untuk diucapkan karena tidak menghormati dan tidak sensitif terhadap perasaan keluarga yang ditinggalkan. Mari saudara, kita fokus kepada pertobatan dan menghasilkan buah-buah yang baik selama kita masih punya kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Hallelujah. Hallelujah. We praise your name, Almighty God. Kami meninggikan Engkau, Yesus. Dan biar dalam penyembahan kami merasakan kasih-Mu begitu dekat dengan setiap kami, Yesus. Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat dengan kami, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Thank you, Jesus. Shandaya ralabakaya. Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat di hidupku. Sungguh ku rasakan betapa Kau mengasihiku. Oh Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat di hati setiap kami. Sungguh kami merindukan-Mu. Betapa ku merindukan-Mu. Oh Bapa, ku datang mencari wajah. Kami merendahkan diri kami. Ku merendahkan diri di hadapan-Mu. Oh Yesus, ku sambut uluran tangan-Mu. Hadirat-Mu nyata dalam doaku. Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat setiap kami. Dekat di hidupku. Sungguh ku rasakan betapa Kau mengasihiku. Oh Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat
merasakan kasih-Mu yang sejati itu. Biar dalam waktu kami menyembah, kami bisa merasakan bahwa Engkau dekat dengan kami. Kasih-Mu menyelimuti kami, Yesus. Tuhan, Engkau tak jauh. Oh, mari sama-sama terus naikkan sembah kita. Terus saudara angkat sembah kita. Tuhan Engkau tak jauh. Tuhan Engkau tak jauh. Bahkan dekat di hidupku. Sambil mengangkat tangan saudara, sungguh ku rasakan betapa Kau mengasihiku. Amin. Thank you Jesus. Tuhan Engkau tak jauh, bahkan dekat di hatiku. Sungguh ku sadari betapa ku merindukanmu. Kami merindukanmu, Yesus. Sungguh ku sadari betapa ku merindukanmu. Shalom saudara, senang berjumpa saudara pada acara hari ini. Kita semua akan mendengar firman Tuhan setelah kita diberkati dengan nyanyian, pujian, penyembahan kita kepada Tuhan dan doa-doa yang kita naikkan. Hari ini kembali kita mendengar suara Tuhan. Saudara yang letih lesu, berbeban berat, percaya Tuhan pasti memberikan kelegaan dalam hadirat-Nya. Yang sakit, yang lemah tubuhnya, percayai kasih dan kuasa Tuhan sanggup menjamah saudara. Saudara yang masih ragu-ragu dan tidak tahu bagaimana untuk menghadapi hari esok, percayai bahwa Tuhan adalah Tuhan untuk hari esok. Dan saya berdoa kita semuanya disegarkan oleh kekuatan firman Tuhan hari ini. Puji Tuhan. Tema yang akan saya bawakan hari ini adalah The End of All Things is at Hand. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Wow, sebuah tema yang luar biasa. Tentunya ayat firman Tuhan mendasari firman hari ini adalah 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai ayat yang ke-11. 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 11. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Rasul Petrus menuliskan di bagian ayat 7 bagian A dikatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kata kesudahan atau the end di ayat ini menunjukkan suatu kepastian tertentu. Ya, ada satu titik yang akan berakhir. Ya, di akhir zaman ini, saudara. Jadi kalau saudara berkata the end, seperti kalau pelari ada start, ada finish, selesai di situ.
Kehidupan kita juga semua ada endingnya, berakhir. Tapi secara global keseluruhan, maka Alkitab berkata kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kata sudah dekat atau near atau at hand. Terjemahan secara literal berbicara mengenai come near atau approach. Masuk mendekati atau sudah masuk ke arah tertentu yang ingin dicapai. Contoh saudara. Kalau saudara naik pesawat dari Jakarta ke Singapura, maka di suatu waktu setelah 1 jam lebih penerbangan, totalnya 1,5 jam kurang lebih, maka pilot dari kokpit akan berkata bahwa kita sudah approach, sudah mendekati masuk ke wilayah Singapura. Saudara, maka pesawat itu sedang memasuki wilayah negara Singapura. Nah, kata sudah dekat yang dipakai oleh Rasul Petrus di ayat ini secara literal, hurufiah, sama seperti pesawat yang saudara tumpangi sudah mulai masuk ke wilayah Singapura. Kata sudah dekat ini adalah kata yang sama yang digunakan oleh Petrus di dalam Kisah Rasul 2, yaitu kata hari-hari terakhir. Sudah dekat sama dengan hari-hari terakhir. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah. Dia mengutip dari Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 32. Bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Saudara dan saya. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Dikatakan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Ini hari-hari terakhir, di mana akhir daripada segalanya sudah dekat. Kita sedang approaching, kita sedang memasuki wilayah hari-hari yang terakhir, dikatakan saudara. Jadi hari-hari terakhir ini terjadi di antara dua momentum yang paling bersejarah berkaitan dengan kedatangan Tuhan Yesus ke bumi. Yang pertama, momentum pertama, kedatangan Kristus yang pertama. Tuhan Yesus datang, lahir, melayani, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Dia menjadi penebus, penghapus dosa, mati di atas kayu salib, bangkit dari kematian. Maut, neraka, kematian, sakit penyakit, beban, kutuk, semua dikalahkan. Dan dikatakan dia naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan bagi gerejanya. Jadi momentum pertama adalah kedatangannya pertama, Natal itu. Yang kedua, momentum bersejarah yang kedua yang kita nantikan adalah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya di akhir zaman ini. Jadi kita sekarang sedang hidup pada masa menjelang kedatangan Yesus kali yang kedua atau akhir zaman. Dan saudara, di mana hari-hari ini terjadi pencurahan Roh Kudus seperti yang ditulis dalam kitab Yoel pasal 2, seperti yang terjadi di gereja mula-mula di dalam buku Kisah Para Rasul. Dan kebangunan rohani, pencurahan Roh Kudus sedang terjadi di seluruh dunia bagi orang-orang yang percaya, yang mau menerimanya. Saudara, ini adalah hari-hari keselamatan yang tersedia bagi semua orang sebelum akhir dari hari-hari terakhir, yaitu kedatangan Tuhan Yesus kembali ke bumi untuk mendirikan kerajaan Allah secara sempurna atau konsumasi. Pertanyaannya, bagaimana kita harus hidup sebagai orang-orang percaya pada zaman di mana kesudahan segala sesuatu sudah dekat? How shall we live at the end of all things? Hal yang pertama adalah self-control atau penguasaan diri. Ya, jadilah tenang, bisa berdoa, tapi kuasai diri. Saudara, kata kuasa atau power atau authority ini luar biasa. Sangat berdampak. Yesus pernah memberikan perumpamaan tentang
pedagang yang akan dilantik jadi raja, tinggalkan uang mina, masing-masing 1 mina. Dia kembali pulang jadi raja dan tanya mana hasilnya. Yang terima 1 mina berkata, Tuhan ini jadi 10, saya gandakan, saya dagangkan. Wah, terimalah kekuasaan atas 10 kota. Yang 1 jadi 5. Lalu Tuhan yang hebat ini berkata, wah, kuasailah 5 kota. Jadi terima kekuasaan, disuruh menguasai. Saudara, ini hal yang positif. Ada otoritas diberikan. Nah saudara, kita juga diberi kuasa ya untuk mematahkan segala pekerjaan iblis, untuk menginjak ular dan kalajengking, ya, untuk melawan penguasa-penguasa jahat di udara. Doa-doa kita berkuasa, saudara. Tetapi ada satu hal yang seringkali manusia kalah, yaitu dengan diri sendiri. Sebab itu jelas di sini Petrus nasihatkan supaya menguasai diri. Self-control atau penguasaan diri adalah the ability to manage your actions, your feelings, and your emotions. Jadi penguasaan diri adalah kemampuan untuk mengelola tindakan-tindakan kita, emosi-emosi kita, perasaan-perasaan kita. Supaya apa? Supaya apa yang kita set, kita targetkan untuk keberhasilan, sesuatu yang kita rindukan, itu tercapai. Sebab itu perlu kontrol atas diri ini secara kuat. Contoh, saudara ingin sehat jasmani, perlu penguasaan diri. Saudara perlu sehat rohani, perlu penguasaan diri. Nah, pertanyaannya, di area apa saja kita perlu penguasaan diri? Rasul Paulus ingatkan kepada Timotius yang masih muda di dalam 2 Timotius 4 ayat yang kelima. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, tetap menginjil, tetap melayani. Jadi menguasai diri di dalam segala hal. Berarti saudara, pergaulan kita, oh ya, penguasaan diri di dalam relasi kita, hubungan kita dengan istri, dengan suami, dengan anak-anak. Lalu orang-orang inner circle kita dalam wilayah hubungan influence kita. Lalu orang lain di masyarakat. Penguasaan diri penting. Penguasaan diri untuk kesehatan. Penguasaan diri untuk pergaulan yang baik. Jangan pergaulan yang buruk. Penguasaan diri di dalam segala hal yang kita lakukan. Supaya apa, saudara? Supaya kita ini bisa memenuhi kriteria Alkitab tentang orang-orang yang menguasai diri adalah orang-orang yang menang, yang bisa berdoa. Dan doanya dijawab oleh Tuhan. Ini sesuatu yang luar biasa. Saudara, puji Tuhan. Hari ini kita semua berbicara senang sekali tentang, wah, mudahkah penguasaan diri? Tidak. Ya. Ada satu quote yang berkata, segala sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan akan berbalik mengendalikan kita. Yang ini yang disebut dengan kecanduan atau addiction. Jadi kalau kita tidak bisa menguasai media sosial, internet kita, jam-jam yang kita atur, kapan kita buka, berapa kali sehari, tidak terus ini kita bawa seperti nyawa yang kedua, maka kita sedang menguasai diri kita, kita mengendalikan internet itu, waktu kita mengendalikan kesehatan kita. Maka kalau tidak mengendalikan, kita yang mengendalikan, kita yang dikendalikan. Addiction. Saudara, penguasaan diri dan menjadi tenang ini merupakan sesuatu yang harus dilatih setiap hari. Self-control and sober mind ini harus dilatih day by day, training. Kata yang paling tepat adalah training atau latihan. Apa beda training, pelatihan, dan try hard? Berusaha keras. Saudara, training berbicara mengenai disiplin yang dikerjakan secara terus-menerus, ketekunan, konsisten, persistent. Ini yang banyak orang seringkali kehilangan. Sehingga menjadi lifestyle gaya hidup. Sedangkan try harder,
coba lebih keras lagi, tidak membutuhkan disiplin, tidak perlu ketekunan, pokoknya mau mati-matian keras-keras. Saudara, nah contohnya angkat beban ya di rumah, gym from home mungkin ya. Beda antara yang sudah di training, sudah terbiasa dengan yang baru pertama ya, try harder. Tapi yang sudah biasa ya karena sudah terlatih, Saudara. Nah, 1 Korintus 9 ayat 27 Paulus katakan, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. I discipline my body and keep it under control. Jadi dia tahu tentang kelemahan daging, dia tahu tentang daya tarik, dia tahu tentang ini menuntut, ini nafsu, ini maunya banyak, keinginan daging, keinginan mata, hidup jemawa, Saudara. Sehingga banyak orang mengalami problem dengan masalah keuangan, sehingga orang mengalami problem dengan masalah pergaulan, orang mengalami problem dengan masalah seksual, orang mengalami problem dengan masalah-masalah hubungan. Kenapa? Karena mereka tidak melatih dan menguasainya. Kalau saudara bergumul dengan hati yang egois, hati yang sombong, maka kita perlu belajar untuk mendengar orang lain, belajar dari orang lain. Dikul sama-sama, mendengar orang lain. Baru sudah berkata, wah aku ternyata sombong, aku ternyata egois. Kalau kita bergumul dengan gaya hidup yang konsumtif, yang mengakibatkan kita selalu kehabisan uang, bahkan terjebak dengan hutang, bahkan saudara, kita mengalami keadaan yang tidak nyaman, maka kita perlu belajar untuk mengelola. Tidak hidup lagi berfoya, tapi ada prioritas-prioritas yang urgent, yang menjadi prioritas yang kita bisa keluarkan biaya. Yang lain kita rem. Sehingga apa yang seperlunya saja. Dengan demikian ada perubahan. Kalau kita bergumul dengan kesibukan yang terus menyita waktu, mengalihkan fokus saudara untuk mempercayai dan beribadah sama Tuhan. Doa, pujian, penyembahan, baca firman, devotion. Maka saudara, kita perlu belajar untuk menguasai diri, set time. Ada time management. Untuk berkata, aku mau masuk duduk di hadirat Tuhan. Karena kekuatanku adalah waktu aku menerima kekuatan hadiratnya, firman-Nya. Aku dikuatkan, aku punya hikmat, pertimbangan-pertimbangan, semua keputusan tidak asal ngawur. Tidak asal sembrono, tidak asal short keputusan jangka pendek, tetapi memikirkan pertimbangan-pertimbangan untuk jangka panjang sehingga tidak ada penyesalan. Saudara, bahkan beberapa orang akan mengambil waktu untuk berpuasa. Untuk apa? Pengendalian diri, penguasaan diri. Supaya tidak didistract, alih perhatian dari perkara yang kekal kepada perkara duniawi saja. Tuhan pasti sediakan. Yang cari Dia, cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka segala perkara yang lain akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33. Saudara, musuh dari training dalam dunia atletis adalah jalan pintas, shortcut. Yang instan. Ya. Hari-hari ini banyak orang mau shortcut. Cepat kaya, cepat pintar, cepat mahir, ya, cepat berlipat ganda. Saudara, itu sebabnya orang-orang memilih pakai doping sehingga didiskualifikasi, saudara. Orang yang jalan pintas menghalalkan segala macam cara. Karena itu mereka tidak suka proses. Karena proses itu melatih kedisiplinan. Proses itu melatih endurance, ketahanan. Proses itu melatih komitmen, keseriusan, saudara. Amsal 25 ayat 28 mengatakan, a person without self-control is like a city with a broken down walls. Orang yang tidak dapat mengendalikan dirinya adalah seperti kota yang roboh temboknya. Kita nggak mau. Kalau kita tidak punya self-control hari ini, roboh tembok ekonomi hidup kita. Akibatnya istri, anak-anak bermasalah.
Apa yang seharusnya mereka layak terima, tidak mereka terima. Kenapa? Karena secara ekonomi kita tidak punya self control. Kita tidak mau roboh kehidupan pernikahan kita. Kenapa? Karena pria dan wanita tidak bisa mengendalikan dirinya, matanya, keinginannya, nafsunya, dagingnya, kesenangan sesaat, sehingga mengakibatkan keluarga mengalami keretakan dan kehancuran. Kita tidak mau juga roboh kota kesehatan kita karena kita careless, kita ceroboh. Apa saja kita ambil, kita makan. Saudara, saya percaya kita semua mau menjadi orang bijaksana. Kita mau membangun tubuh ini menjadi bait Roh Kudus, tempat di mana Dia berdiam, sehingga kita ini bisa berdoa. Dan saya tahu Tuhan menghendaki kita ini menjadi orang-orang yang berdoa hari-hari ini, supaya doa-doa kita itu sungguh-sungguh mengubahkan keadaan. Doa-doa kita itu akan merubah orang lain. Saudara, secara alkitabiah, biblically, penguasaan diri adalah buah dari Roh Kudus. The fruits of the Holy Spirit. Christ in us. Kristus di dalam kita. Roh Kudus bekerja dalam kita sehingga menghasilkan buah yang namanya penguasaan diri. Dan ini adalah karakter Kristus, saudara. Ternyata penguasaan diri adalah karakter Kristus. Oh yes. Dalam hidup ini apa yang terpenting? Saya berulang kali kalau pelayanan di Northeast mampir ke Lancaster. Kenapa? Karena itu tempat yang khusus bagi saya. Ada sebuah teater namanya Millennium Theater. Itu teater yang menampilkan pagelaran musical, play, drama yang luar biasa. Ya. Dari tempatnya yang begitu besar, dulu ada tempat yang kecil, tapi karena berkembang, sehari ada bisa 3 show penampilan, itu live, saudara, bukan rekaman. Kisah tentang Noah, Bahtera Nuh, ya. Dan pada akhir kisah selalu mengundang orang untuk menerima keselamatan. Orang-orang maju, para konselor mendoakan mereka. Berbagai bangsa, tur-tur bus-bus dari Eropa, dari Amerika Latin, Afrika, Asia, semua datang ke situ untuk apa? Melihat pagelaran-pagelaran musikal yang berkualitas dunia. Tidak kalah dengan semua play yang ada di dunia. Saya katakan ini berkualitas, state of the art. Saudara, drama-drama yang ditampilkan itu mengisahkan tentang Musa, Daniel, di Lion's Den, ya, tentang the miracle of Christmas, mujizat Natal, tentang Yesus sendiri. Nah, tentu pemeran-pemerannya adalah orang-orang yang mesti dipilih sungguh-sungguh bisa memerankan karakter itu, saudara. Kalau tidak, maka mereka tidak akan bisa menghidupi peran yang dimainkan itu. Saudara, waktu ditanya bagaimana prosesnya, kenapa bisa punya tim pelayan yang mereka tentunya fisiknya terlatih, mereka menyanyi, mereka menari, mereka bergerak, mereka mengangkat, mereka melakukan kegiatan-kegiatan di dalam show itu yang berat sekali. Tentunya fisiknya kuat, mentalnya kuat, jiwanya kuat, tapi spiritnya juga kuat. Jadi ada 3 langkah, saudara, waktu mereka direkrut ternyata talentanya atau yang mendaftar adalah orang-orang berbakat, berkompeten. Ya. Setelah itu mereka dites, saudara, lulus, lalu masuklah proses latihan, training, coaching. Komitmen untuk latihan ini berat sekali. Ya. Nah, setelah itu mereka memasuki masa di mana mereka mulai berperan. Di situ karakter dibutuhkan. Jadi pertama kompetensinya, yang kedua adalah komitmennya, yang ketiga adalah karakternya. Jadi waktu ditanya bagaimana bisa mempertahankan begitu banyak artis, artis, pria, wanita,
dari produsernya, dari penata, dari belakang layar, dari pelatihan, dan juga pada waktu mereka play dan istirahat dan main di babak kedua, main lagi, saudara, berganti baju begitu rupa. Dikatakan mereka pilih orang-orang yang pertama dalam Christian ministry, katakan yang pertama adalah karakter Kristus. Kalau itu tidak ada, mereka tidak akan tahan. Yang kedua baru komitmen untuk ada di situ sekian lama kontrak. Yang ketiga kompetensi. Dunia seringkali terbalik. Cari orang yang berkompeten dulu, yang ahli, yang hebat, tapi karakternya bobrok sudah. Nah kita juga, saya percaya saudara, hari-hari ini, di masa akhir zaman ini, mari kita mendahulukan karakter. Kalau ini karakter Kristus ada, salah satunya penguasaan diri, maka saudara akan aman. Ya, bisa tenang berdoa nanti. Bisa tenang untuk melayani jiwa-jiwa, mengasihi. Saudara, karakter, lalu komitmen, lalu kompetensinya. Saudara cari orang kerja, saudara. Cari mitra. Mestinya karakternya yang bagus. Cari calon suami, calon istri. Saudara, gereja hamba Tuhan yang punya karakter. Pelayan-pelayan Tuhan harus punya karakter yang bagus, karakter Kristus. Sehingga saya yakin hal-hal yang lain itu terjadi dengan cara natural. Kalau punya karakter yang baik, dia pasti akan rela melayani apa saja dengan komitmennya. Walaupun penderitaan ada, walaupun susah payah. Saudara. Lalu mereka akan melatih dirinya untuk skillfully. Tentunya kita mau yang berimbang. Oh yes, itu paling baik. Tapi yang paling menonjol haruslah karakter Kristus. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya berdoa hari ini kita semua bisa mengerti firman Tuhan hari ini. Sehingga kita bisa berdoa dan doa-doa kita pasti akan didengar oleh Tuhan. Ya, saudara, 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17. Tetaplah berdoa, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Tokoh-tokoh iman seperti Dr. Hudson Taylor yang melayani di China, Martin Luther 500 tahun lalu, Wittenberg, pembaharuan Gordon Lindsay, Corrie ten Boom, ya, tokoh-tokoh ini dipakai Tuhan luar biasa. Salah satu kesamaan dari mereka adalah memiliki kehidupan doa yang luar biasa. Corrie ten Boom mengatakan, iblis tersenyum ketika Anda menyusun suatu rencana. Ia tertawa ketika Anda terlalu sibuk. Namun iblis gemetar bila Anda berdoa. Gordon Lindsay berkata, waktu yang Anda manfaatkan untuk berdoa, berhubungan dengan Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Hudson Taylor, missionary OMF ke China, berkata, jangan melakukan konser terlebih dahulu, baru memeriksa alat musik Anda. Mulailah setiap hari bersama dengan Tuhan. Artinya persiapan diri sebelum melayani. Martin Luther berkata, begitu banyak yang harus saya kerjakan hari ini, maka saya menggunakan 3 jam pertama saya untuk berdoa. Tanpa doa, kehidupan rohani akan menjadi lemah sehingga mudah untuk jatuh ke dalam dosa.
Iblis tidak akan takut jika gereja membuat banyak program, jika gereja sibuk dan sangat menarik dengan berbagai kemasan hari-hari ini. Namun saat umat Tuhan berdoa, gereja berdoa, iblis akan gemetar dan akan lari dari hadapannya. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Ya, Matius 26 ayat 41. Doa dapat menembus batas ketidakmungkinan dan kemustahilan. Kalau saudara hari ini berkata, segala sesuatu hari ini tidak mungkin aku kerjakan. Di kantor saya tidak mungkin. Saya sedang gelisah, di perusahaan saya sedang mengalami penurunan. Sesuatu yang tidak mungkin terjadi pembaharuan, terjadi pemulihan. Maka saya katakan doa dapat menghancurkan segala pekerjaan, ketidakmampuan manusia. Tetapi doa dapat membuat sesuatu yang mustahil oleh manusia tidak mustahil bagi Allah. Sebab itu awali kehidupan kita setiap hari dengan doa. Tuhan Yesus yang penuh kuasa akan mendengar doa saudara, akan datang menjawab doa saudara, akan pergi melakukan kuasanya bekerja melalui saudara karena doa-doa kita yang didengar oleh Tuhan sehingga Dia memberikan urapan untuk kita melakukan segala sesuatu dengan doa. Saudara, tiap hari Yesus pergi sebelum melayani, Dia akan pergi ke tempat sunyi untuk berdoa di sana. Pada waktu Yesus pergi ke bukit berdoa, tidak hanya pagi hari, dikatakan semalam-malaman Ia berdoa kepada Allah, Lukas 6 ayat 12. Elia manusia biasa, tetapi sama seperti kita dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan tidak turun, dan hujan tidak turun selama 3 tahun dan 6 bulan. Dan dia manusia seperti kita orang biasa, tapi sudah sungguh berdoa supaya hujan turun, dan Allah menurunkan hujan karena doa Elia. Mujizat akan terjadi jika kita berdoa. Berdoa, mari berdoa dan kita berdoa. Di masa saudara berdiam diri di rumah, di masa kita tidak bisa beribadah bersama-sama, biarlah dinaikkan doa house of prayer dari rumah-rumah saudara. Keluarga-keluarga saudara berdoa supaya Tuhan mendengar doa kita dan umatku yang atasnya namaku disebut. Merendahkan diri berdoa dan mencari wajahku, berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka dan memulihkan negeri mereka. 2 Tawarikh 7 ayat 14. Saudara, hal kedua yang harus kita lakukan di saat kesudahan segala sesuatu sudah dekat ini, yaitu kita harus mengasihi atau loving one another, mengasihi satu dengan yang lain. 1 Petrus 4 ayat 8 dikatakan, tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Kasih ini kalau dipraktekkan dampaknya luar biasa. Kasih yang dimaksud untuk menutupi banyak dosa bukan berarti kita berkompromi, tetapi kata pengampunan, forgiveness. Kata mengampuni ini yang penting karena kita sudah punya pengalaman diampuni dan terus diampuni dan masih diampuni. Bisakah kita mengampuni orang lain yang bersalah sama kita? Mengampuni orang-orang yang mungkin mengolok saudara, mencemooh saudara, berlaku tidak adil sama saudara, melakukan hal yang jahat kepada saudara. Orang-orang yang mungkin membenci saudara, orang-orang yang berbicara di belakang saudara. Bisakah kita mengampuni musuh kita sekalipun? Ini rahasia yang besar. Supaya kita itu memberi apa yang Yesus sudah berikan untuk kita. Dan ini adalah kebahagiaan yang luar biasa kalau engkau bisa mengasihi dengan cara mengampuni. Saudara, kasih itu luar biasa. Kasih itu diperlukan oleh semua orang yang hari ini loneliness. Kenapa orang lari kepada hal-hal yang negatif? Karena dia butuh kasih, butuh perhatian, butuh pengampunan.
Ada orang yang tidak mendapatkan pengampunan, orang yang merasa dirinya menjadi korban, orang yang merasakan dirinya paling bersalah, orang yang merasa tidak layak untuk hidup, dan akibatnya adalah keputusasaan. Bagaimana kalau kita bisa mengasihi mereka, saudara? Maka pengampunan yang Allah berikan kepada kita tidak cuma-cuma kalau kita bisa mengampuni dan memberikan kasih kita. Kasih adalah memberi pengampunan. Yang kedua, kasih adalah giving, memberi. Memberi apa saja yang saudara dapat lakukan, membahagiakan orang lain. Inilah hari-harinya di mana orang lain yang membutuhkan jawaban atas kehidupan. Ini kenapa? Apakah ini mau kiamat? Ini sudah akhir zaman? Yes, kita bisa beritahu pada mereka, kita sedang memasuki wilayah mendekati saat ending. Garis finish di kehidupan. Berapa lama kita nggak tahu, tetapi bawalah mereka untuk mengenal Tuhan supaya mereka punya pengalaman dikasihi oleh Allah melalui saudara yang membawa mereka untuk memperkenalkan mereka kepada Kristus. Saudara, haleluya, kita terus dalam proses belajar untuk mengampuni. Karena mengampuni ini tidak ada habis-habisnya. Mengampuni ini adalah persoalan yang penting karena tiap hari saudara mungkin terluka. Tiap hari saudara mungkin kecewa. Setiap hari saudara ada orang berbicara kasar. Setiap hari ada orang yang tidak mengerti saudara. Tapi kalau kita bisa menerima pengampunan dari Kristus yang kita banyak salah, kita banyak melanggar, kita banyak melakukan hal yang tidak memperkenan Dia. Demikian juga kalau kita bisa mengampuni orang lain, maka kita menerima kelegaan. Saudara, haleluya. Kalau kita bisa memberi kepada orang lain, hari-hari ini banyak orang menantikan saudara untuk membagikan sesuatu. Ya, loving is giving. Ya, hospitality attitude, ini sikap hati untuk kita menolong orang lain, memberikan tumpangan. Ya, artinya saudara caring kepada mereka. Haleluya, kasih yang ada dalam hati kita tidaklah akan sia-sia. Dan perkara yang ketiga, melayani, serving one another. Di masa apa yang harus kita lakukan di zaman di mana kesudahan segala sesuatu sudah dekat adalah mari layani satu dengan yang lain. Ayat 10, 1 Petrus 4 dikatakan, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Saudara semua punya talenta. Saudara punya spiritual gifts, karunia rohani. Dan dikatakan layanilah seorang akan yang lain. Pada saat kita menguasai diri, menjadi tenang, maka lebih mudah untuk kita mengampuni, memberi tumpangan, mengasihi. Dan juga lebih mudah untuk kita melayani orang lain, care kepada orang lain. Ya, ada banyak orang yang membutuhkan pelayanan kita, saudara. Kita ini dikatakan oleh Paulus sebagai surat Kristus yang terbuka. Saya mengirim dokumen klaim asuransi ke perusahaan asuransi yang menolong saya di Hong Kong. Saya kirim melalui pos di kantor pos Singapura. Tapi rupanya nggak nyampe-nyampe, saudara. 3 minggu saya sudah kirimkan melalui WhatsApp, ya. Mereka minta yang asli tanda tangan. Saya kirim suratnya untuk kantor asuransi di sana. Saudara, di zaman modern saudara, anak-anak saudara tidak kenal surat manual, taunya email, ya, atau kita WhatsApp, kirim berita, saudara. Tapi di zaman saya dulu pasti surat cinta lah, surat tagihan, segala macam itu paper, perlu tanda tangan. Klaim asuransi sama. Saudara, suratnya yang nggak nyampe, suratnya hilang. Bukan yang dituju yang hilang. Kita diutus oleh Tuhan kepada the lost world, dunia yang terhilang. Apakah
orang-orang yang terhilang atau kitanya yang hilang? Kalau kita surat Kristus, seringkali surat ini nggak nyampe kepada tujuannya, saudara. Hilang di tengah jalan. Mungkin hari ini kita tidak bisa dijumpai kepada orang di dunia yang terhilang, yang membutuhkan kasih, membutuhkan pelayanan kita. Mungkin kita di tengah jalan yang hilang, sehingga orang tidak merasakan kasih kita. Orang tidak menerima uluran tangan kita. Orang tidak didoakan oleh kita. Orang tidak disaksikan tentang Kristus oleh kita. Orang tidak mendengar kabar baik tentang mujizat pemulihan yang kita alami. Orang tidak tahu tentang surga yang kita bawa sebagai berita di dalam surat hidup kita ini. Bukankah kita suratan Kristus? Tuhan ingin kita melayani mereka. Bukan mereka yang terhilang, seringkali banyak orang Kristen yang terhilang. Yang gak nyampe ke tujuan. Tuhan ingin kita menjadi surat Kristus sampai kepada mereka. Sehingga kabar baik, berita sukacita, kabar keselamatan, pertolongan diterima mereka. Nah hari ini, mari kita jangan menjadi surat yang hilang. Tapi kita melayani mereka. Kita pergi menjangkau mereka. Sebagai gembala yang baik, satu domba hilang dicari. Demikianlah kita mencari domba-domba sesat hari ini. Mungkin keluarga saudara, relasi saudara, mereka butuh pelayanan saudara. Pelayanan yang disertai dengan kasih Kristus ini akan memulihkan, akan mengubahkan, sehingga mereka semua punya pengharapan. Saudara, kalau kita bisa sampai melayani mereka, dan kata melayani, karena kita adalah pengurus yang baik. Ayat 10 dikatakan, dari rumah Tuhan, good steward. Ya, kata pengurus yang baik ini adalah ada dua kata, oikonomos. Oikonomos, oikos rumah, nomos mengatur. Artinya orang-orang yang diberi kepercayaan dan tanggung jawab untuk mengatur rumah milik tuannya. Saudara, stewardship di ayat 10 ini bicara sebagai manajer rumah yang dipercaya oleh pemiliknya untuk bertanggung jawab sesuai dengan bagiannya masing-masing. Saudara, semua diberi karunia-karunia, diberi talenta-talenta, jangan disimpan. Semua punya talenta. Coba renungkan. Sudahkah kita melipat gandakan talenta kita untuk melayani, saudara? Dan kita harus bertanggung jawab. Prinsip stewardship diajarkan Alkitab bahwa Tuhan pemilik segala sesuatu dan kita punya akuntabilitas untuk kepada pemilik mempertanggungjawabkan apa yang dia sudah berikan kepada kita. Bisakah kita menjadi pengelola yang baik? Saudara, puji Tuhan. Karunia melayani adalah kemampuan untuk melakukan perbuatan baik kepada orang lain. Misalkan menolong, melatih, memberi tuntunan, mengajar, membela, ya, memberikan uang, mengajari mereka, dan lain sebagainya. Dan saudara melayani seperti kepada Tuhan. Itu prinsip Alkitab, ya. Tuhan memberkati kita, saudara. Haleluya. Bagaimana sekarang? Saya simpulkan. Living in the end of all things, 3 hal. Yang pertama, menguasai diri, self-control. Biarlah Tuhan diberi kesempatan, Roh Kudus diberi kesempatan mengendalikan hidup kita, sehingga kita bisa menguasai diri kita, bukan karena kita kuat, kita mampu, tidak. Tapi semata-mata oleh pertolongan Roh Kudus. Dia mengendalikan hidup kita. Kita ucapkan, tindakan kita, feeling kita, apa yang kita lakukan, dikendalikan oleh Dia. Yang pertama, self-control, penguasaan diri. Yang kedua, mengasihi. Sehingga kita bisa mengampuni, mengasihi dengan segenap hati. Dan kita tahu orang-orang perlu kasih Yesus. Yang ketiga, di hari-hari end of all things, kesudahan segala sesuatu, layani Dia. Ya, dengan roh yang menyala-nyala, kerajinanmu jangan kendor. Saya mau berdoa untuk saudara. Hari ini mungkin ada di antara saudara yang berkata, aduh, saya terikat dengan banyak hal. Saya butuh dilepaskan. Kita sedang memasuki wilayah akhir segalanya. Tidak tahu kapan hidup kita masing-masing, tidak ada yang tahu. Saudara, tapi kita sedang memasuki wilayah akhir ini, saudara.
Yang kedua, saudara berkata, selama ini aku tidak bisa mengampuni diriku, mengampuni keluargaku, mengampuni teman, mengampuni bosku. Mulai belajar mengampuni, mengasihi mereka. Dan saudara bisa memberitakan kasih Yesus, melayani mereka, kasih kabar baik, tolong mereka, angkat mereka yang jatuh, bawa mereka dari jurang kebinasaan kepada kehidupan yang kekal. Saya mau berdoa untuk saudara yang memerlukan jamahan tangan Tuhan, yang sakit, yang lemah, yang ragu, yang takut, yang bimbang, yang kecewa. Tuhan mau pulihkan saudara saat ini. Angkat tangan saudara. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau melihat tangan anak-anak-Mu yang diangkat. Saat ini mereka perlu jamahan Tuhan. Saat ini mereka perlu kasih Tuhan. Mereka saat ini perlu hati Tuhan. Berikan pada kami. Roh Kudus mengalir. Roh Kudus mengalir. Memenuhi anak-anak-Mu. Dan anak-anak-Mu dipulihkan. Anak-anak-Mu disembuhkan. Anak-anak-Mu dijamah oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari yang indah kami semua diperbaharui. Sehingga kami sadar, berjaga berdoa. Karena kami sedang ada di akhir daripada zaman ini. Menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali. Dalam nama Yesus. Saudara yang diberkati Tuhan, teruslah setia, teruslah mengandalkan Tuhan, teruslah minta kekuatan dari Roh Kudus. Haleluya. Mari kita terima doa berkat. Angkat tangan saudara. Berkat yang sempurna dari tahta Bapa di surga, Allah Tuhan kami, di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, dengan anugerah yang ajaib, dengan kasih yang istimewa yang mengangkat kami. Pertolongan, kekuatan, dan urapan dari Allah Roh Kudus menyertai kami sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Katakan sama-sama, Maranatha, datanglah ya Tuhan Yesus, kami merindukan-Mu. Semua kita katakan, amin, amin, amin. Shalom dan sampai jumpa minggu-minggu yang akan datang. Tuhan memberkati saudara. Amin. Inilah saatnya saudara terhubung dengan komunitas Cell Group, Community of Love, Bethany Church Singapore. Daftarkan diri saudara melalui link www.bcs.org.sg/register. Melalui komunitas ini kita akan bersama-sama bertumbuh dalam kerohanian kita, saling mendoakan dan saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Para wanita, bersiaplah untuk diberkati dan menjadi saluran berkat di masa sukar. Mari bergabung dalam acara Women Revival The New Me pada hari Jumat 3 Juli 2020 jam 4 sore waktu Singapura bersama Pastor Christina Faragnimela, Pastor Betty Handoyo, dan Pastor Yuni Kemesak yang akan disiarkan melalui live streaming YouTube channel Bethany Church Singapura. Bagi saudara yang memerlukan dukungan doa ataupun konseling, silahkan daftarkan diri saudara di link www.bcs.org.sg/care. Tim pastoral kami akan segera menghubungi saudara. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan atau perpuluhan, saudara bisa melakukannya secara online melalui fitur Pay Now. Demikian BCS News minggu ini. Stay safe, stay healthy, and be blessed. Haleluya. Hari ini kita mau bersuka cita karena satu nama yang berkuasa, nama yang ajaib. Dan saat nama ini dinyatakan, kemenangan dinyatakan dalam hidup saudara dan saya yang percaya. Hari ini segenap imanmu, mari nyanyikan. Sing it out. God is fighting for us. God is on our side. He has overcome.
overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. Amen. He's carrying our burdens, covering our shame. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. I will live. I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. Only in Jesus' name. He's carrying our burdens, covering our shame. He has overcome, yes, overcome. We will not be shaken. We will not be. Come on, Jesus, you are here. Shout it out. I will live. I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. I will live. I will live. I will not die. I will declare and lift you high. Christ revealed, and I am healed in Jesus' name. Amen. Sebab Dia Tuhan Allahmu, Dia berjalan bersamamu, Dia berperang bagimu melawan musuh-musuhmu dan memberikan kemenangan bagi kita yang percaya. Hari ini bangkitkan imanmu dan sama-sama kita deklarasikan pujian ini. Shout it out. God is fighting for us, pushing back